Soal jegal-menjegal ini ya, katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak bisa dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau jegal-menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal-menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Nah, jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI, kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum pilkada, dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanat ini kepada rakyat. Ketika Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama, yang menyanyikan di sini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saudara semua, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi, berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Siap? Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang di-charge 110%. Ya, luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang menggembirakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai saya cek dulu nih yang hadir, siapa yang rombongannya paling banyak? Ayo, acungkan tangan. Ayo, paling basah siapa? Oh. Coba yang di bawah sini. Oh, ada Forkabi. Oleh. Jarna Siliwangi. Oke. Mana lagi nih? Yang paling jauh dari mana? Mana? Mana yang dari Aceh? Yang dari Kupang? Yang dari Manado? Yang dari Jawa Barat?
Yang dari Palembang. Yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, boleh. Jawa Timur. Banten. Oke, kita lihat gimana dengan yang dari Jakarta. Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto. Berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan. Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan, maka kita akan bisa mengajak rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman Bapak sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari
bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju? Kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju?